Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Agil Ardian dari situs sekolahmuslim.com, situs berbagi konten pendidikan Islami. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang problematika pendidikan Islam di Indonesia. Jadi di channel YouTube sekolahmuslim.com kita memiliki beberapa playlist dan insya Allah kedepannya akan lebih banyak konten-konten playlist seperti ini yang intinya kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Kita ingin berkontribusi, berusaha berkontribusi untuk perbaikan pendidikan Islam di Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan tentang problematika pendidikan Islam di Indonesia. Jadi ada 2 video sebelumnya tentang problematika pendidikan Islam di Indonesia versi saya saya selaku orang yang terjun langsung di dunia pendidikan Islam. Jadi ada beberapa lah. Jadi ini semacam melihat masalah-masalah di dunia pendidikan Islam dari kacamata saya, dan semoga apa yang saya bahas di playlist ini bisa menjadi pencerahan atau mungkin ada teman-teman yang memberikan ide terkait masalah-masalah yang saya kemukakan. Silakan disampaikan di kolom komentar, dan juga minta bantuannya kepada teman-teman untuk men-share video-video dari sekolahmuslim.com supaya lebih banyak orang yang bisa berkontribusi, bisa terbantu, sehingga orang-orang yang terjun di dunia pendidikan Islam bisa lebih baik lagi. Harapannya kualitas pendidikan Islam di Indonesia lebih meningkat pula ya. Jadi kita akan membahas problematika yang ketiga berarti ya. Ini yang pertama, kedua, dan kita akan yang ketiga. Apa judul dari bahasan kita kali ini? Yaitu lembaga pendidikan Islam belum menerapkan manajemen yang baik ya. Mungkin di antara teman-teman bisa merasakan ya, sudah merasakan bagaimana di lembaga pendidikan Islam yang teman-teman tempat bekerja gitu ya, itu kok belum menerapkan manajemen yang baik, sehingga apa-apa yang dilakukan di instansi atau lembaga pendidikan tersebut masih belum terencana dengan baik, belum terkonsep dengan baik, yang pada akhirnya berjalannya atau proses belajar mengajar di instansi tersebut, di lembaga pendidikan tersebut kurang maksimal. Dan itu sangat-sangat bisa dirasakan oleh orang yang memang berkecimpung langsung atau terlibat langsung di lembaga pendidikan tersebut ya. Kenapa sih seorang atau sebuah lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam, itu harus menerapkan manajemen yang baik? Ada beberapa manfaat yang bisa diambil ketika sebuah lembaga pendidikan itu bisa menerapkan atau menjalankan manajemen yang baik. Dan ketika lembaga pendidikan tersebut tidak menerapkan manajemen yang baik, maka kebalikannya, manfaat-manfaat ini tidak bisa didapat oleh lembaga pendidikan tersebut. Ya, pertama adalah manfaatnya terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, efektif ya, kreatif, menyenangkan dan bermakna. Artinya apa? Ketika sebuah lembaga pendidikan menjalankan manajemen yang baik di instansinya, maka suasana orang-orang yang ada di dalamnya itu lebih terarah, lebih terkonsep, yang pada akhirnya suasana belajar pun lebih bisa maksimal ya. Jadi kalau sebuah lembaga pendidikan Islam tidak menerapkan manajemen yang baik, maka orang-orang yang ada di bawah naungannya itu nggak jelas arah dari, tidak mendapatkan penjelasan terkait dengan arah atau tujuan dari lembaga pendidikan tersebut, sehingga yang terjadi adalah di orang-orang tersebut berinisiatif sendiri, menjalankan pemikirannya sendiri, dan ini bisa membuat keseimbangan atau proses belajar mengajar di instansi tersebut kurang maksimal, kurang terarah dengan baik.
manfaat yang kedua adalah tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Ya, ini tentu saja ketika manajemen yang baik itu dapat mencapai ya sebuah lembaga pendidikan itu menjadi terarah tujuan pendidikannya ya. Ketika terarah tujuannya kemana, maka ketercapaian terhadap tujuan tersebut menjadi lebih efektif, lebih efisien ya, bahkan lebih cepat, tergantung sesuai dengan tujuan pendidikan dari lembaga pendidikan itu sendiri. Yang ketiga adalah terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Jadi ini sangat-sangat dirasakan sekali ya, manajemen yang baik di suatu instansi, khususnya di lembaga pendidikan itu bisa membuat perencanaan pendidikan yang baik pula, yang bermutu, yang jelas, yang memiliki arah, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya, ya, guru-guru, staf, dan yang lainnya itu bisa berkontribusi karena dia tahu apa yang harus dilakukan, tujuannya kemana dari instansi atau lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, efek dari perencanaan yang baik di dalam institusi pendidikan, ya, itu bisa membuat peserta didiknya itu juga maksimal dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi termanage dengan baik. Karena perencanaan yang bagus dan pelaksanaan serta pengawasan juga yang baik pula. Itu salah satu manfaat dari manajemen. Ya, salah satu akibat dari manajemen yang baik di sebuah lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah meningkatnya citra positif pendidikan. Jadi, ketika lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam itu maksimal di dalam pengelolaannya, dan hasil dari pendidikan atau proses belajar mengajar di lembaga tersebut juga baik, maka pertama, citra positif untuk lembaga pendidikan itu jadi baik pula di mata masyarakat, di mata orang tua siswa, ya, karena outputnya yaitu para lulusannya itu mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan manfaat yang banyak. Yang yang selanjutnya juga ketika lembaga pendidikan, banyak lembaga pendidikan, khususnya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu melakukan pembelajaran, menghasilkan output yang baik, maka citra positif untuk pendidikan Islam di Indonesia juga meningkat di mata masyarakat. Yang pada akhirnya masyarakat lebih tertarik lagi untuk menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan Islam karena kualitasnya yang baik sebagai akibat dari manajemen yang ada di dalamnya, manajemen yang menaunginya juga dikelola, dijalankan dengan baik pula. Maka harapannya untuk seseorang atau para pengurus lembaga pendidikan senantiasa mempelajari manajemen pendidikan Islam, bukan manajemen pendidikan Islam ya, manajemen pendidikan yang baik itu seperti apa, dipelajari, kemudian dijalankan dengan konsisten. Dan orang-orang yang terlibat di bawah naungan lembaga pendidikan tersebut juga senantiasa mempelajari juga manajemen di instansi pendidikan supaya dia itu sebagai pelaku tahu apa atau bisa membaca arah dari pengurus lembaga pendidikan tersebut sehingga bisa menjalankan instruksi atau tanggung jawab yang diberikan, dan karena dia seorang pelaku maka kebermanfaatan dia terhadap konsep atau tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh pengurus atau orang-orang yang ada di lembaga pendidikan itu bisa dijalankan dengan baik ya. Strateginya bisa dijalankan dengan baik, rencana-rencananya bisa dijalankan dengan baik karena orang-orang yang ada di bawah naungannya juga mengerti tentang manajemen. Itu saja mungkin sharing pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jika ada tambahan atau ide atau masukan, silakan cantumkan di kolom komentar ya. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pendidikan Islam di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Saya Agil Ardian dari situs sekolahmuslim.com, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.